Khalil Ahmad. Khalil Ahmad. Tamburi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit ada kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama para asatidzah, para guru-guru kita yang hadir. Tadi Ustadz kita lanjutkan, ada pertanyaan yang mungkin saya sudah hafal, pertanyaan saya sudah baca sekilas dari apa yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana sekarang di zaman kita ini kan zaman fitnah, kita bingung mau cari guru itu seperti apa, guru yang memang mendidik hati kita, mendidik batin kita, mendidik akhlak kita, mendidik ilmu kita semuanya ya. Artinya kan sekarang bingung mau cari guru yang seperti apa sih. Kita bingung mau kemana ini kita ini. Kan umat sekarang beda, ustadz beda-beda. Orang awam kan bingung Ustadz. Ya kan tidak tahu mau kemana mereka. Artinya di sini mereka dengar ini, di sini mereka dengar ini. Kayak sudah ya Allah, kenapa kok seperti ini gitu loh. Ya, jadi kira-kira apakah semua kita ambil faedah atau kita harus hindarkan seperti ini misalnya. Ada yang khusus-khusus seperti Ustadz apa yang harus kita ambil ilmunya. Mungkin Ustadz Rubianto, silakan. Ini pertanyaan dari Manado. Silakan. Insya Allah ini jawabannya agak berat ini Ustadz ya. Tapi insya Allah saya berusaha untuk menjawabnya. Yang pertama, kalau belajar itu saya bilang tadi, pertama harus taksili, berjenjang, ya, dari nol berjenjang. Keributan di mana-mana terjadi karena belajarnya tidak berjenjang, ya. Sudah tidak berjenjang, belajarnya malas lagi, ya sudah tidak berjenjang, belajar malas lagi. Jadi itulah yang membuat keributan di mana-mana. Kalau dia belajar berjenjang, dia menghargai waktu, dia menghargai betapa pentingnya ilmu, tidak ada keributan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, belajar itu juga kita harus melihat disiplin ilmu seseorang. Ya, kalau dia misalnya disiplin ilmu hadis, kita belajar hadis. Kalau dia disiplin ilmu fikih, kita belajar fikih kepadanya. Jangan sampai tertukar. Orang fikih kita belajar hadis, orang hadis kita belajar fikih. Jadi rancu. Ya, sehingga kadang membuat kita kadang tidak puas, ya, dalam menerima ilmu tersebut. Yang ketiga, kita harus melihat juga mengambil ilmu, yang ini yang paling penting, mengambil ilmu dari orang yang amanah, ya, orang yang amanah, yang jujur dalam menyampaikan. Kalau itu ada khilaf ulama, kita katakan ini khilaf, ya, jangan ini masih khilaf kita katakan ini ittafaqal ulama, ya, ini tidak amanah namanya, ya, ini tidak amanah namanya. Padahal ada khilaf, ya, fihi mahallun niza, ya, ada perbedaan pendapat. Jadi itulah yang kadang orang tidak orang kadang tidak amanah itu karena dia tidak menyampaikan itu, ya. Kalau kita belajar sama orang amanah, dia akan sampaikan bahwa ini berbeda pendapatnya di sini, ini berbeda pendapatnya di sini. Enak kita, berarti kalau misalnya ada orang yang berbeda dengan kita dan ini masalah yang masih mu'tabar, khilaf yang mu'tabar, ya sudah kita terima. Ya, itulah. Itu yang paling penting, orang yang amanah dalam menyampaikan. Yang keempat adalah kita harus lihat mana khilaf yang bisa ditolerir, mana khilaf yang tidak bisa ditolerir, ya. Dan kita harus lihat memang betul-betul itu mahallun nizaknya di mana, sisi perbedaan pendapatnya itu di mana. Itu yang paling penting. Karena kadang terjadinya juga keributan di mana-mana. Karena apa? Masalahnya furu', tapi dianggap itu masalah usul, ya. Contohnya. Ya. Contohnya masalah apa? Masalah cadar misalnya. Ya, masalah cadar. Ini ulama dahulu saja berdialog dengan masalah cadar ini, berdebat dengan kitab yang berjilid-jilid, ya, tebal kitabnya. Tetapi apa? Kadang orang misalnya yang menganggap hukum cadar itu hukumnya wajib, karena ada dua ulama, ada yang menganggap itu sunnah dan ada yang menganggap itu wajib, ya. Orang yang menganggap hukum cadar itu wajib, dia menganggap ini orang yang mengambil pendapat yang sunnah, dia anggap ini menyelisih usul.
Ya padahal ini masalah furu'. Ya, padahal ini masalah furu'. Jadi kita harus lihat baik-baik. Itulah yang saya bilang tadi. Mahallun niza'nya di mana? Ya, mahallun niza' dan tahrir mahallun niza', ya. Dua itu yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa dewasa dalam menyikapi. Menurut antum ini berarti orang-orang seperti ini bisa dikatakan dia punya ilmu cuman fanatik mungkin ya. Iya, bisa saja fanatik pertama, bisa saja informasi yang datang kepadanya baru sedikit. Ya, sehingga dia kadang menyikapinya ilmunya sudah benar, tetapi belum agak luas gitu. Belum agak luas karena informasi yang dia, dan itu kita hormati bahwa itu adalah ulama. Ada pendapat karena kata Imam Malik rahimahullah taala, iyyaka wa iyyaka an tatakallama wa laysa fihi imam, ya. Hati-hatilah kalian berkata yang tidak ada imam di dalamnya. Mereka ada punya imam, tetapi kadang tidak amanah. Yang ada mahallun niza tidak disampaikan, itu adalah mahallun niza. Wallahu a'lam bissawab. Jadi memang zaman sekarang ini banyak orang berilmu ya, tapi yang Rabbani itu yang sulit kita temukan di zaman kita ini. Jadi kalau cuman berilmu ya Syekh Google juga hebat, ya kan, kayak YouTube juga hebat semua artinya. Jadi kita cari yang bisa mendidik batin kita, mendidik akhlak kita, itu juga yang penting. Sekarang orang lebih banyak mencari orang berilmu. Oh, sini ulama hadis, ini ulama fikih. Ilmu banyak sekarang ini bisa kita temukan. Ya, dan yang jarang itu kita temukan adalah ulama yang selalu mendidik batin kita. Itu pentingnya ada guru ya, pentingnya ada guru yang mana kita memiliki rabithah, memiliki ikatan dengan dia, memiliki kedekatan batin dengan dia. Paling tidak hati kita itu misalnya yang belum bisa sampai ke Allah, belum ada namanya muraqabah, dengan adanya guru insya Allah itu bisa terbina. Itu bisa tetap ada sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun Iya. ma'allah. Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah. Fa illam takun ma'allah, Kun man kana ma'allah. ma'allah. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersama Allah, maka ya paling tidak kita bersama dengan orang yang bersama Allah. Ya. Situ kan kita diminta oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi Allah minta kita bukan menjadi orang-orang saleh, bukan menjadi orang-orang shadiqin, tapi diminta oleh Allah untuk bersama mereka saja. Kita tidak bisa, artinya mau jadi orang saleh ini setengah mati, sulit. Menjadi orang shadiqin sulit. Ya, tapi paling tidak kita bersama mereka. Kita bersama mereka insyaallah, dengan duduk bersama mereka kita bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk zaman sekarang ini saya rasa mencari guru itu ketika di dalam majelis ilmu, kemudian dia berbicara aib orang lain, berbicara keburukan orang lain, ya, dan disebut namanya, misalnya disebut fulan bin fulan, disebut nama kelompoknya misalnya, ini saya rasa kurang pas, kurang baik. Ya, tapi yang paling baik itu dia sebut pemahamannya, tidak apa-apa. Ini pemahamannya salah begini-begini tanpa menyebut siapa orangnya. Nah, ini insya Allah kalau guru seperti ini yang tanpa mentahdir, sedikit-sedikit tahdir. Ini masalahnya sekarang ini banyak orang-orang belajar bab yang pertama dibaca bab tahdir. Bukan belajar dulu bagaimana rukun Islam, rukun iman seperti apa. Bab yang pertama bab tahdir. Ini kan aneh. Padahal yang belajar dulu ya pertama dulu, sebagaimana Ustaz Robi sampaikan tadi, belajar bertahap. Ya, bagaimana orang dulu itu ketika belajar adab terlebih dahulu. Mereka belajar adab, bagaimana adab ketika menuntut ilmu, adab ketika belajar, adab ketika sama guru seperti apa. Ya, jangan langsung belajar adabut tahdzir. Kitab bab tahdzir, sedikit-sedikit menghina orang, sedikit-sedikit fulan bin fulan bid'ah ahli nar semuanya. Nah, maka di sini insyaallah kalau ada yang seperti ini maka kita jauhi dulu. Kita cari yang memang bikin tenang hati. Ya, dan tidak mungkin ya, umatnya Nabi Muhammad itu kan besar, dan umatnya Nabi itu tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan. Iya, la tajtami ummati ala dhalal, tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Tidak mungkin. Jadi artinya dengan kebanyakan ulama misalnya, kebanyakan mayoritas ulama menyampaikan seperti ini, kemudian kita katakan sesat, seakan-akan kita yang sedikit yang paling benar. Kan salah juga ini. Masa kok ada mayoritas kok sesat? Tidak mungkin umatnya Nabi berkumpul dalam kesesatan. Nah, oleh karena itu kita berpikirlah. Jadi antara dua, kalau bukan ente yang salah, Nabi yang benar, atau Nabi yang salah, ente yang benar. Cuma itu saja. Jadi harus berpikir. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan guru yang istiqamah. Dan Masya Allah ya, saya punya guru waktu di Yaman, Al-Habib Ammar bin Hafid. Saya tidak pernah lihat beliau itu dalam kesehariannya itu sia-sia. Artinya dalam kebiasaan beliau tetap bercanda. Waktu itu dengan kami lagi kumpul, tapi beliau tanya nama, tinggal di mana, ada candaan lagi kisah dari beliau.
Artinya kan ini tetap ibadah juga, Ustaz. Ya, bercandaan mereka itu ibadah. Jadi dari mereka itu menceritakan tentang kisah-kisah ini ingin memasukkan kebahagiaan, kegembiraan di hati kita. Jadi kita ketawa sama-sama, Masya Allah. Jadi ini akhlak, dan tidak ada satupun dari gerak-gerik beliau, alhamdulillah semuanya sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, ini yang kita cari. Ini namanya Rabbani. Ini namanya ulama yang Rabbani, yang dalam keadaannya, perbuatannya itu mengingatkan kita kepada Allah. Melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Ini Rabbani. Ada yang guru, Masya Allah, melihat dari muka, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wala tidak ada senyum, wala tidak ada sapa sama orang, tidak ada bikin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah di dalam majelis ilmu yang harus kita hadiri, yaitu orang-orang yang selalu berbicara ilmu, berbicara adab, meninggalkan dunia, ya, tidak tidak bicarakan aib orang. Juga selalu yang dikedepankan adalah keimanan, bicara tentang iman, bicara tentang Islam, ya, bicara bagaimana mencintai saudara muslim yang lain. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan adalah jalan yang terbaik untuk mencari guru-guru yang Rabbani. Allahu a'lam. Boleh bertanya lagi? Boleh, ini tapi ada pertanyaan. Antum? silakan. Oh iya, ini dulu ya. Iya. Supaya kita sapa teman-teman. Ustaz Didin ini pura-pura bertanya Ustaz Didin ini. Sebenarnya beliau sudah tahu jawaban-jawaban sebenarnya ini. Ya, sini juga ada Marwan Ibrahim. Ya, Wawan, orang Kampung Bugis. Ya, Marwan Ibrahim. Alhamdulillah beliau hadir, dan beliau ada sakit sekarang. Saya dengar kabar beliau sakit. Insyaallah kita kirimkan doa suratul Fatihah kepada beliau. Insyaallah mudah-mudahan Allah angkat penyakit antum, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya beliau, dan insyaallah bisa fit kembali, dan insyaallah bisa beraktivitas. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Juga di sini ada Rian Marvin Syah. Bismillah, Ustadz mau tanya bagaimana kita menjaga hubungan persaudaraan dengan keluarga kita yang non muslim. Insyaallah Ustadz bisa jawab singkat. Gimana persaudaraan non muslim ya? Bagaimana kita menjaganya? Iya. Iya. Secara umum bahwa dengan orang muslim itu kita berakhlak baik dengan mereka. Ya, kita berakhlak baik dengan mereka. Jangan sampai karena dia sudah kafir misalnya, sudah berbeda akidah dengan kita, kemudian kita tidak berakhlak baik dengan mereka. Adapun masalah akidah, masalah ibadah, jelas itu prinsip, ya, lakum dinukum waliyadin, ya. Itu prinsip yang kita harus pegang teguh, ya. Tapi kalau masalah sehari-hari, ya, maka kita tetap berbuat baik dengan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Bukan Allah potong hanya sampai fala tuti'huma, tetapi Allah lanjutkan ayatnya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Maka pergauli dengan mereka dengan cara yang baik, ya. Ya. Fala tuti'huma itu maksudnya jangan kalian taat kepadamu. Jadi kalau diajak untuk berbuat syirik, jangan taat. Itu masalah ibadah. Tidak berhenti sampai situ, tapi ada selanjutnya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergauli mereka dengan cara yang baik. Ya. Iya, sahib. Sahib ini lihat. Sohib ini kenapa dikatakan teman lagi sohib? Saya lupa tadi sohib itu sahabat itu. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman itu dikatakan sohib? Karena dia dekat, ya. Abu Bakar, Umar itu termasuk sahabat Nabi yang juga menantu Nabi, ya. Mertua Nabi, mertua Nabi, ya. Iya, mertua Nabi. Kemudian Utsman, Ali itu menantu Nabi, ya. Jadi ini orang yang terdekat, ya. Sehingga dinamakan dia sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu demikian. Sahabat itu demikian. Jadi wasahibuhuma, penggunaannya dengan wasahibuhuma berarti orang dekat, ya, orang dekat dengan kita. Iya, berteman dengan mereka. Biasa itu, kalau berteman itu biasa. Kita berteman biasa. Bukan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah berarti masalah yang prinsip, ya, itu sudah kita bilang
Maaf kalau masalah ibadah kita tidak bisa sama-sama lagi, tapi kalau masalah muamalah, masalah yang lainnya kita tetap bergaul dengan mereka. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dengan urusan dunia dengan cara yang baik. Lihat, Allah mengatakan bukan dengan cara khair, tetapi ma'rufa, dengan ma'ruf. Kebaikan, berarti kebaikan yang sudah kita ketahui. Makanya dikatakan ma'ruf. Ma'ruf kan berasal dari kata arafa. Arafa itu yang diketahui. Allahu a'lam bishawab. Iya. Baik, mungkin ditambahkan Ustaz Didi. Saya justru mau bertanya ini. Kalau saya justru mau bertanya, tidak apa-apa Ustaz, boleh bertanya. Tadi kan sempat ada pertanyaan mengenai guru. Iya. Saya pernah baca di kitab Adabul Ta'lim Muta'alimnya Ibnu Zarnuji dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau misalnya kita mencari guru itu di zaman dulu Ustaz, gurunya banyak ya, maksudnya ketersediaan stok ulama yang hakiki itu banyak. Sehingga kita punya kita punya opsi. Kita mau pilih guru yang mana. Tapi kan kalau saat sekarang ini, kalau kita pilih-pilih juga susah, nanti lama-lama ujung-ujungnya tidak ada guru. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang seperti kenyataan yang ada, salah berguru, nanti ujung-ujungnya terjadi kesalahan juga. Nah, jadi pertanyaan saya, ketika kita mau berguru, kita mau berguru ini, Bib, kira-kira ahsannya, biasanya ini permasalahan yang ditemukan buat orang yang baru mau belajar kayak saya ini. Ketika kita mau berguru, pastikan ada sifat ta'zim kita kepada guru kita. Nanti orang katakan itu taklid. Nanti orang katakan kita gulu, berlebih-lebihan. Kira-kira solusinya untuk menyikapi teman-teman mungkin atau pandangan orang luar ataupun kepada kita sendiri, agar mungkin kita tidak taklid kepada guru kita atau ta'zim kita tidak berubah menjadi gulu, berlebih-lebihan, kira-kira bagaimana, Bu? Lah, itu kalau kita mengenal tingkatan-tingkatan guru itu, artinya sebelumnya saya mulai dari situ. Guru saya bilang itu ada yang namanya guru ta'lim. Guru ta'lim itu orang yang mengajarkan agama, artinya dengan kitabnya. Ini banyak zaman sekarang. Artinya semua orang bisa jadi guru ta'lim. Ada di atasnya lagi, ini semakin sedikit. Nah, ini dinamakan dengan guru ta'dib. Ini guru yang bisa mengajarkan cara beramal. Kalau guru ta'lim ya sekedar dia mengajarkan ilmu. Kalau guru ta'dib dia ini sudah menjadi contoh. Artinya yang dia ajarkan itu sudah ada dalam dirinya, sehingga dia menjadi panutan. Jadi murid-muridnya itu bukan hanya dapat ilmu, tapi bisa mencontohi gurunya. Karena gurunya bisa mengajarkan cara mengamalkan ilmu. Yang ketiga yang namanya guru taslik. Guru taslik itu guru yang mampu memperjalankan ruhani muridnya. Ini yang sebagaimana kata Habib Salim tadi di dalam hadis itu, orang yang kalau kita lihat kita teringat akan Allah. Artinya kita melihat mereka saja, mereka bisa membawa kita kepada Allah. Ada guru yang kalau kita lihat kita tidak teringat Allah, malah selain Allah. Nah, itu hati-hati. Nah, yang ini juga semakin jarang guru taslik ini. Dan yang terakhir adalah guru kamil. Guru kamil inilah adalah guru yang mampu meletakkan cahaya di dada muridnya. Ini sebagaimana kalam Habib Abdurrahman Al-Atos ya, Sohibur Ratibul Atos. Kata beliau kepada Syekh Ali Baros ya, murid terdekat beliau. Kata beliau, saya heran dengan orang-orang ini. Mereka datang pada saya hanya untuk cari berkah, dapat rezeki, cari berkah, dapat kepentingan dunia mereka, dapat uang. Seandainya mereka melihat aku, bahwa aku bisa mengantarkan mereka kepada Allah, maka mereka akan sampai kepada Allah dalam waktu yang sekejap. Ini kata Habib Abdurrahman Al-Atos. Artinya ini guru kamil, orang yang bisa meletakkan cahaya di dada muridnya. Artinya al-madad ala qadril masyhad. Artinya limpahan cahaya dari guru itu tergantung kesungguhan murid dalam menyaksikan kesempurnaan gurunya. Artinya kalau guru hebat itu kita hanya pandang sebagai tempat berkah rezeki kita, sekedar tempat berkah urusan dunia kita, ya hanya itu yang kita dapat.
Tapi kalau kita yakini dia mampu mengantarkan kita kepada Allah, maka mereka bisa menjadikan kita wali walau sekejap. Ini kata Habib Abdurrahman Al-Attas. Ini yang hampir-hampir tidak ada lagi. Kita mau cari di mana, Allah yang akan menunjukkan kita kepada guru-guru kamil seperti ini. Kemudian terkait apa tadi pertanyaannya? Itu ta'dim, taklid dengan ujung-ujungnya gulu. Itu ini seperti orang pernah bertanya ke Habib Salim, bagaimana ada seorang syekh yang terlalu dihormati, terlalu dimuliakan, apakah itu tidak menuhankan? Kemudian Habib Salim menjawabnya dengan jawaban yang sangat ilmiah. Ya seperti tadi itu, al-madrid ala qadril masyhad, itu artinya dia harus melihat gurunya kamil. Mungkin Habib bisa jelaskan itu. Gini ya, memang ada batasan. Kita tidak bisa jadikan penghormatan kita itu jadikan guru kita seperti Nabi, melebihi Nabi. Artinya setara dengan Nabi pun tidak bisa. Ya kan, itu tidak bisa. Tapi memandang guru itu sebagai sempurna itu tetap harus. Artinya bagaimana dia bisa mendapatkan limpahan itu sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ramli. Coba lihat, Abu Jahal dengan Abu Bakar itu beda. Padahal hidup sama-sama dengan Nabi, ya kan? Ya kan? Hidup sama-sama dengan Nabi. Abu Jahal lihat Nabi, Abu Bakar juga lihat Nabi. Apakah sama Abu Bakar dengan Abu Jahal? Beda jauh sekali, ya kan? Abu Bakar melihat Nabi, ini adalah Rasul, ini adalah kamil, sempurna. Artinya ini permisalannya, Abu Jahal melihat Nabi, ini hanya anak kecil, ini hanya tukang sihir, ini hanya pembohong. Kan beda kan? Jadi masyhad itu pandangan kita kepada guru. Ya, ketika kita memandang guru itu sempurna, maka di sini sebagaimana juga itu yang Allah akan berikan kepada kita. Coba lihat, Abu Bakar menjadi sosok yang sangat sempurna. Ya, semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dia benarkan. Ya kan, semua apa yang disampaikan yang tidak masuk di akal di apa yang disampaikan oleh orang lain, tapi tetap dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi pandangan seorang murid itu harus seperti itu. Yang penting dia tidak jadikan ya apa yang dilihat yang apa namanya pandangannya itu sudah setara dengan Nabi. Ada satu syekh ya, waktu itu di rumah satu santri belajar kepada syekh ini. Ada dua santri yang belajar. Tiba-tiba yang diketahui oleh santri ini, ya, ini terkadang memang, terkadang guru itu menguji murid-muridnya. Ya, kita harus lihat juga kalau misalnya sudah melampaui batas, maka di sini kita lihat dulu. Kalau sudah melampaui batas tidak bisa kita ikuti. Melampaui batas ini artinya sudah keluar dari syariat. Yaitu kita tidak ikuti. Artinya ini sudah keluar syariat, jangan. Ya, kita cari guru yang masih dalam syariat. Ada yang sudah saya tidak mau sambayang. Saya sambayang sudah di Mekah tiap hari. Nah, ini tidak boleh kita ikuti karena ini sudah keluar dari syariat. Nah, tapi kalau masih dalam kategori syariat, masih dalam ruang syariat, maka boleh. Sebagaimana satu guru ketika itu tidak ada istri, dia tidak ada istri di dalam rumah. Dua santri belajar. Tiba-tiba ada satu perempuan masuk ke rumahnya, ke rumah syekh ini, langsung masuk ke kamar. Santri-santri kan, siapa ini perempuan ini masuk ke kamarnya syekh ini kan? Tiba-tiba syekhnya langsung ke kamar. Syekhnya langsung ke kamar, santri ini nunggu di dalam. Tiba-tiba apalagi ini syekh keluar dari kamar, tolong ambilkan air. Satu kan dulu kan masih pakai air ya, ambil air di ember begitu. Satu muridnya bilang, oh ini sudah parah ini. Ini apa dilakukan oleh syekh ini? Akhirnya satu murid ini berdiri pergi. Dia tinggalkan majelis ilmu karena dia memandang syekhnya ini sudah melakukan maksiat. Padahal ketika itu keluar syekhnya, kemudian ditanya mana satunya? Dia bilang sudah pergi. Kenapa dia pergi? Ya katanya antum itu sudah berduaan di dalam kamar dengan perempuan, sedangkan antum tidak punya istri dan itu bukan istri antum. Kata syekhnya, alhamdulillah, kenapa kamu tidak pergi? Dia bilang, saya belajar ke sini bukan melihat kamu punya keadaan di dalam. Saya tidak tahu. Saya tetap mencari udzur. Mungkin kamu itu begini, itu bukan istri kamu, tapi itu mungkin saudara kamu. Kata syekhnya, benar, itu adik saya. Itu adik saya. Dan air yang saya minta tadi dia pakai berwudu. Apa dia tidak mau keluar, jadi dia minta tolong mau wudu di kamar. Kan dulu kan masih tanah kan. Dalam bukan pakai tehel, pakai tanah. Nah, jadi di sini tidak bisa ketika melihat syekh misalnya secara zahir kita lihat, oh langsung kita vonis begini, dan tidak bisa juga kita jadikan syekh itu maksum, tidak boleh. Oh ini syekh maksum seperti Nabi, tidak bisa. Nah, tapi tetap kita pandang dia ini sempurna. Jikalau misalnya perbedaan seorang murid dengan syekhnya tidak ada masalah. Ya, misalnya seperti saya kasih contoh Habib Umar dengan Habib Ali Al-Jufri. Itu Habib Ali Jufri itu ta'zim, hormat sama Habib Umar luar biasa. Sampai-sampai kata Habib Al-Jufri, ulama-ulama dulu itu ketika melihat syekhnya masuk kamar mandi, kaget mereka. Syekh saya masih masuk kamar mandi juga berarti. Dia sudah anggap malaikat. Sampai sudah seperti itu.
Artinya memang mereka memandang guru itu seperti itu, ya kan? Nah, dan dengan ta'zimnya kita, hormatnya kita seperti itu, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita lihat. Sebagaimana Abu Bakar melihat, coba lihat, antara di situ ada namanya sahabat yang paling dekat, yang paling afdal Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini kan urutan. Kenapa kok urutan? Karena memang pandangan mereka berbeda-beda. Abu Bakar dari dulu, Abu Bakar berjuang, Abu Bakar dekat dengan Nabi. Makanya imannya sempurna. Imannya sempurna. Kalau ditimbang semuanya iman di dunia dengan timbangannya Abu Bakar pun yang menang. Ya kan? Artinya ini pandangan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Ya, yang penting memang ketika pandang kepada guru, ya jangan kita gulu, ya jangan sampai kita menjadikan setara. Tapi kalau pandang dia sempurna, dia bisa mengantarkan kepada Allah, dia orang saleh, tidak apa-apa. Tapi kita katakan imannya seperti Nabi, itu tidak boleh, itu gulu namanya. Imannya lebih dari Nabi, itu gulu namanya. Ya, nah, itu yang tidak boleh. Saya rasa begitu, Ustaz. Allahu a'lam. Ya, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Bahkan kata Habib Umar waktu itu, kalau ada yang zaman sekarang yang mengatakan, oh saya sudah sampai kepada Allah, saya sudah tidak mau sholat, kata Habib Umar, bukan sampai pada Allah, sampai di sakor. Sakor ini neraka. Sampai ilallah, kif wusul ilallah, wusul ila sakor hada. Masuk ke neraka orang seperti ini, kata Habib Umar. Karena tidak ada istilah mau sembahyang di mana sudah pakai batin hatinya, sudah sholat, tidak bisa. La ilaha illallah. Saya rasa seperti itu. Ya, dan bahkan ta'zimnya Habib Ali Jufri kepada Habib Umar itu, ketika ada Habib Umar, dia tidak mau bicara panjang kalau di depannya ada Habib Umar, dan dia tidak mau duduk sebelum duduknya Habib Umar. Ini kan adab. Bahkan pernah waktu itu Habib Umar di acara besar, acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Habib Ali Masyhur memerintahkan Habib Ali Jufri untuk bicara. Di depannya ada Habib Umar. Habib Ali Jufri berdiri, kemudian menyampaikan cuma 2 menit. Padahal kamu dipikir banyak orang ini, mereka akan lihat ilmu saya ceramah di sini, ya kan? Habib Ali Jufri sampaikan 2 menit, tapi itu semua pujian kepada Habib Umar. Pujian semua, dipuji, tapi kemudian duduk. Nah, ini bukan gulu, ini namanya ta'zim, hormat, tidak ada masalah. Selagi dia tidak jadikan derajatnya gurunya itu sama dengan Nabi, tidak ada masalah. Itu bukan gulu namanya. Hormat, ta'zim kita, sebagaimana ustadz kita hormati, kan kita tidak jadikan. Nah, dan juga seorang guru itu dia memandang semuanya banyak, orang-orang soleh banyak, tapi yang dia yakini, oh ini insya Allah bisa menyampaikan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namanya guru usul. Ya, guru usul itu. Guru futuh, ya, ada kan tadi sampaikan ada guru ta'lim, juga ada namanya guru ta'dib, yaitu orang-orang yang bisa mengajar, beramal, mengkeselatih batin kita. Taslik. Ya, taslik juga yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, dan juga orang yang bisa memberikan cahaya dalam batin kita. Ini luar biasa. Ini yang itu yang jarang, Ustaz. Guru kami. Hampir tidak ada juga. Jadi kalau taslik itu memang masih ada. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya bicara masalah ini ya, kita juga masih taksir, masih banyak kurang sebenarnya untuk hormat kepada guru, ta'zim. Artinya yang kita dapat cuma seperti ini. Karena pandangan kita kepada guru ya biasa-biasa saja. Dia kok manusia sama dengan kita, makan nasi sama-sama, ya kan? Tapi bukan berarti tidak ada Ustaz ya? Oh, ada pasti. Syekh Abu Hasan As-Sajili itu kan keliling kan? Dari Maroko. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya hatimu itu benar-benar ingin mencari guru yang ingin menyampaikan engkau kepada Allah, ya kamu akan dapatkan di depan pintu rumahmu. Kalau kau betul-betul mencari, artinya mereka akan datang di depan pintu rumahmu. Benar. Istilahnya itu artinya Allah akan temukan, Allah akan kasih jumpa kamu dengan mereka. Kata Imam Junaid, iya. Siapa yang menghendaki kami yang akan mendatangi mereka. Insyaallah. Ini kadang-kadang tasawuf sebenarnya sufi ini. Oke, ini ada Imam Sofyan. Assalamualaikum ya Habib dan para ustadz. Siapa yang menghendaki warung dagu, Ustaz ini yang mendatang. Iya. Ini ada pertanyaan dari masih banyak ini bertanya, ini lanjut terus ini. Masih bertahan 25. Ini lebih khusus lagi di mana yang berdakwah lemah lembut mengatakan afdolnya dakwah dengan akhlak, di satu sisi dengan yang keras tegas juga mengatakan afdol. Artinya ada yang keras, ada yang lembut. Kan zaman sekarang kita temukan begitu. Ana pernah dengar dari guru atau ulama mengatakan jika kalian tidak mengerti lebih baik diam.
Terus sampai kapan umat terus diam kalau sesama guru dan habaib terus saling menyalahkan? Umat itu butuh ilmu dan butuh panutan. Nah ini siapa ini? Makam habaib yang jawab saja. Tidak, Ustaz Robianto, TV Robianto, sahabat Robi. Atau Ustaz Didin. Insyaallah. Silakan. Oke. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, berdakwahlah kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Apa definisi hikmah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan apa? Ma fi'lul ladzi yanbaghi 'alal wajhi alladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Tiga hal ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ma fi'lul ladzi yanbaghi, ya, sikap yang tepat, ya. Jadi lembut terus juga itu keliru. Tegas pun juga terus itu juga keliru. Dia harus ma fi'lul ladzi yanbaghi, ya. Sikap yang tepat. Alal wajhil ladzi yanbaghi, pada kondisi yang tepat, ya. Jadi kita lihat kondisinya tepat. Orang ini bagusnya diapain ya? Dilembutin atau ditegasin? Ya, kondisinya tepat harus kita lihat, ya. Atau fi waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat. Jadi tiga hal ini, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ma fi'lul ladzi yanbaghi 'alal wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Itu bil hikmah. Jadi hikmah itu juga penting, tetapi asal dari dakwah itu adalah lemah lembut, ya. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma yanzi'uhu fi syai'in illa syana. Ya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan merusakkannya. Jadi asal dari dakwah itu adalah lin, ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, lihat ini khitabnya, lawan bicaranya Allah Subhanahu wa taala adalah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, ya. Walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, seandainya kamu itu keras hati wahai Nabi, ya, orang akan berpaling darimu. Ya, jadi ini sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketekanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lemah lembut, ya, lemah lembut kepada siapa saja. Jadi kadang memang harus butuh ketegasan, ya. Sebagai penuntut ilmu, kalau ada perselisihan di kalangan perbedaan itu biasa, ya. Jangan kita alergi dengan perbedaan, biasa. Yang tidak biasa itu bagi saya adalah ketika orang baper ketika berbeda, ya. Orang baper ketika berbeda. Jadi perbedaan itu biasa. Murid dengan guru itu berbeda biasa, ya. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, ya. Murid dengan guru berbeda, masing-masing punya mazhab. Tetapi yang jadi masalah itu adalah masing-masing fanatik dengan masing-masing tidak mau ajak bicara kalau berbeda mazhab. Ya, ini yang masalah di sini. Ya, masalahnya di sini. Jadi guru dengan murid itu berbeda biasa, ya. Imam Az-Zahabi dengan siapa namanya? Dengan Ibnu Taimiyah. Biasa masalah akidah, ya, masalah isbat dan tafwid itu, ya. Berbeda. Cuman kan ini tidak terungkap, ya, tidak terungkap dan harus diungkapkan sedikit. Jadi perbedaannya masalah begitu saja. Masalah begitu itu perbedaan, ya. Berbeda begitu itulah biasa. Jadi kita harus jangan terlalu alergi dengan perbedaan, cuman harusnya kita melihat titik masalahnya di mana, cara penyelesaiannya bagaimana supaya aman, ya, aman. Karena ini masalah hati, masalah kita condong kemana itu biasa. Tetapi yang tidak biasa itu adalah ketika kita terlalu sombong, terlalu bangga diri dengan apa yang kita yakini dan menganggap salah orang lain tersebut, padahal masih ada pendukung akwal di belakangnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, wallahu a'lam. Oke. Jadi itu yang disampaikan oleh Ustaz Robi. Memang sekarang ini kan sudah ada yang keras, ada yang lembut. Ya kan, kita lihat ada yang Masya Allah ketika menyampaikan. Sebenarnya yang keras ini ketika dari mereka itu menyampaikan masalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bicara masalah hati. Tidak mungkin yang kerasnya ceramah itu dia akan bicara seperti itu juga kalau bicara hati, kan tidak kan? Nabi SAW pasti begitulah, ya kan? Tapi ketika berbicara tentang maksiat, tinggalkan maksiat, mungkin dia tegas, ya kan? Harus kita harus artinya adil lah dalam pandangan ini kan. Kalau kita lihat ada satu habaib yang bicaranya ketika dia ceramah keras, coba kasih bicara masalah hati dia kalau masih begitu. Pasti tidak, pasti lembut pasti.
Ya kan sesuai dengan temanya pasti. Coba saya sebagian masuk Ustaz Robi. Ustaz Robi kalau bicara masalah hati pasti beliau pelan, ya kan? Kalau bicara masalah poligami. Oh, iya. Nah, jadi seperti itu. Ya, maka insya Allah kalau saya begini, habaib yang ada, ulama yang ada tetap kita cintai. Ya, habaib kita cintai. Ya, walaupun misalnya kita tidak harus mengikuti, tapi wajib mencintai. Kita lihat misalnya seperti Habib Fulan, ya ceramahnya seperti ini, gayanya seperti ini, kita tetap cintai, tapi kita tidak wajib mengikuti. Kita punya pandangan, oh saya lebih setuju dengan Habib ini, tapi tanpa menghinakan Habib yang beda dengan Habib yang kita ikuti. Jangan. Itu yang tidak boleh. Ya, kita harus mencintai semua habaib, kita mencintai semua ulama selagi mereka mengajak kepada kebaikan, ya tidak keluar daripada syariat. Ya, artinya semuanya ijtihad, mereka memiliki pandangan masing-masing, sudah tidak ada masalah. Kita tetap mencintai mereka, tapi yang menjadi panutan ada yang kita inginkan. Oh, saya pengen seperti ini. Tapi saya tetap mencintai semua, ya. Ya, karena di sini kan kita tidak tahu, artinya ya, yang kita yakini itu kemungkinan salah, dan orang lain yang kita vonis itu salah, kemungkinan benar, ya kan, seperti itu. Jadi insyaallah lebih lapang dadalah, najtami fi ma tafaqna wa natasama fi ma ikhtalafna. Kita saling bersama-sama apa yang kita sepakati dan saling lapang dada ketika melihat perbedaan di dalamnya. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam. Karena sekarang ini kan sudah banyak yang benci habaib. Artinya walaupun satu habaib yang dibenci, tapi ini tetap tidak boleh, haram hukumnya. Mencaci maki habaib, ini habib ini fulan ini keras, ini habib ini mencaci maki, habib ini menghina, tidak mencontohkan akhlak Nabi, tidak boleh. Artinya kalau kita hina, ya kan, kita hina itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Tetap kita berakhlak baik, berakhlak mulia, jangan ada penghinaan, jangan ada cacian. Ya, tetap kita nasihati dengan nasihat yang baik insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Juga di sini ada barakallahu ilmu manfaat, syukran jazakallahu khair Allah tikala. Kemudian ada Assalamualaikum Muhammad. Habib, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan Fiqol bin Salim itu seperti apa? Al-Jismus Salim bukan. Iya, Fiqol bin Salim juga, iya. Fiqol bin Salim bisa juga. Tapi mungkin yang dimaksudkan di sini Al-Jismus Salim Al-Aqlus Salim fil Jismis Salim. Insyaallah. Ya, itu mungkin yang dimaksudkan oleh yang bertanya. Apa itu maksudnya, Ustaz? Silakan. Akal yang sehat terdapat pada jasad yang Inna fil jasadi mudghah. Idza salat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Di dalam tubuh manusia itu ada satu segumpal daging yang apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila dia buruk, maka buruk seluruh tubuh. Ala wahya qalbi. Dia itu yang dimaksud adalah hati. Artinya hidup ini bagaimana hati kita, ya kan? Kalau hati kita ini kita bawa ke Allah, ya kita hidup bersama Allah. Kalau kita bawa ke alam, maka kita hidup bersama alam, bersama nafsu, ya kan? Tubuh ini hanya tempat beramal. Tubuh ini hanyalah tempat beramal nyawa. Gitu. Tubuh ini hanya tempat beramal nyawa. Artinya kalau nyawa ini suka merokok, maka nyawa ini akan memerintahkan tubuh untuk cari-cari rokok. Ya kan? Kalau nyawa ini suka kopi, maka nyawa ini akan perintah tubuh untuk cari-cari kopi. Kalau nyawa ini suka ke masjid, ingat-ingat Allah, maka dia akan perintahkan tubuh ini untuk ke masjid, untuk ke majelis zikir, untuk pergi ke Allah. Dan begitu. Artinya inti kita ini bagaimana kita bawa hati kita ini. Kalau kata Nabi, at-taqwa hahu Nabi. Takwa itu di hati. Iya. Kalau hatinya sudah takwa, insya Allah tubuhnya akan ikut takwa begitu. Fadl. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian berikutnya di sini ada Assalamualaikum. Ini kayaknya sesi siaran langsung yang paling lama ini. 2 kali begini Ustaz paling lama Ustaz Robi. Biasanya kita 1 jam itu sudah paling sudah top lah. Ini masya Allah, ini semakin hari semakin banyak yang bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib dan Ustadz mau bertanya. Saya sangat mengagumi dan mencintai Al-Habib Bahar dan juga Al-Habib Rizik Syihab. Padahal saya belum pernah melihat dan bertemu langsung dengan beliau berdua. Pertanyaan saya, apa pendapat Al-Habib Ustadz tentang
saya yang orang awam mencintai dan mengagumi orang yang menurut saya begitu mulia, dan apa pendapat dan pandangan Al-Habib Ustadz tentang mengenai Al-Habib Bahar dan juga Al-Habib Rizik bin Syihab. Sebelumnya terima kasih Al-Habib Jamil Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz Didin dulu. Masya Allah. Ini pertanyaan sebenarnya ke Habib, buat Habib. Itu ada Al-Habib Ustadz. Jadi Masya Allah, kita mencintai orang yang soleh itu ada fadilah besar di dalamnya. Dan harapannya kan semoga insya Allah ketika kita dibangkitkan nanti bisa dibangkitkan dengan orang-orang soleh insya Allah. Dan kemudian mengenai Habib Bahar maupun Habib Rizik, ya sebagaimana penjelasan Habib tadi, kita harus mencintai keduanya, tidak boleh membeda-bedakan. Iya, guru kami itu mengajarkan begitu. Jangankan kepada habaib ya, yang ilmu nasabnya, keilmuan sanadnya itu nyambung sampai Rasulullah. Jadi ada cerita dari guru kami di kampung Temboro itu ada satu ustadz yang sudah uzur. Tapi suatu ketika guru kami ini lagi duduk dengan gurunya, tiba-tiba gurunya bangkit, pergi ke satu orang tua, dia cium tangannya, padahal sudah kiai ini. Maka ditanyakan, ya kiai itu siapa? Dia bilang, beliau ini yang dulu mengajarkan saya Iqra. Lantas dijelaskanlah mengenai perkataannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkan bagiku satu huruf. Nah ini apalagi kalau kita lihat sudah habaib, ulama pula. Jadi kalau guru kami mengajarkan jangan kita suka membeda-bedakan. Oh habaib ini saya suka karena dia lebih lembut, oh ini terlalu tegas dan lain sebagainya. Ketegasan itu sebagaimana yang Ustadz Robi katakan tadi, kalau pada tempatnya ya tidak ada masalah. Keras biasanya kalau dalam agama ini diartikan tegas, bukan keras, tapi tegas, mengatakan suatu kebenaran sesuai pada tempatnya. Kecuali yang sebagaimana Habib sudah jelaskan tadi, sebagaimana juga yang dijelaskan oleh guru-guru kami, apabila walaupun beliau keturunan habaib tetapi perbuatan beliau ini di luar syariat Islam, di luar daripada agama yang diajarkan oleh kakek mereka, maka jangan diikuti. Tapi tetap mencintai. Tetap wajib kita mencintai karena apa? Ada darahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Mungkin tanda cinta kita itu ya kita nasihati. Ya, begitu kita mungkin. Dari keburukan. Ya. Jangan bilang sudah biar jadi urusan dengan Nabi itu. Iya. Orang begitu kan? Masa. Itu urusan dia dengan Nabi, kita tidak usah ikut campur, bukan keturunan Nabi yang ikut campur. Iya. Misalnya lihat ada habaib yang keluar syariat, misalnya minum-minuman keras, melakukan maksiat. Iya. Kita nasihati, kita angkat dia dari maksiat itu. Bukan Iya, katakan benar. sudah itu urusannya dia dengan Nabi. Banyak seperti itu. Ya, Juga salah. benar. Itu sempat saya tanyakan juga kepada guru kami, bagaimana ketika kita melihat satu zuriatnya Rasulullah atau cucunya Nabi habaib yang melakukan maksiat. Maka kata guru kami, tinggalkan maksiatnya, maksudnya kita benci perbuatan maksiatnya, tetapi habaibnya tetap kita cintai. Karena beliau tamsilkan perumpamakan itu seperti sebagaimana emas. Emas kalau misalnya kita buang ke comberan, sekalipun ya kita buang ke sepiteng, tetap itu emas ada harga. Kita angkat, bersihkan tainya, kotorannya, maka ini tetap ada harganya. Begitu. Jadi kurang lebih untuk pertanyaan tadi yang sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kami, sebagaimana yang senantiasa disampaikan oleh Habib, cintai mereka sesuai pada tempatnya. Begitu. Apabila mereka berbuat kesalahan, ada yang tidak bersesuaian dengan hati kita, maka cuma perkara itu saja, tetapi wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Allahu a'lam bishawab. Dan artinya untuk dia yang mengagumi Habib Bahar dan Habib Rizik, bukan berarti menjadi jalan dia tidak setuju dengan Habib yang lain misalkan, dengan Habib Lutfi atau Habib Jindan misalkan. Artinya mungkin dia manhajnya dia suka Habib Bahar, tapi ini bukan jalan dia membenci Habib Jindan atau Habib Lutfi misalkan. Apa kan sekarang kan banyak orang yang misalnya dia kagumi Habib Rizik, kagumi Habib Bahar, tidak boleh dia membenci Habib Jindan, benci Habib Lutfi, tidak boleh. Tetap wajib mencintai. Tapi pandangan saya lebih condong, panutan saya yang saya ikuti ini Habib Rizik misalnya. Saya tidak mau yang orang yang mendiamkan misalnya kemungkaran, ya, menurut dia begitu, menurut pandangan daripada Habib ini. Ya. Tetap kita mencintai semuanya insya Allah. Dan Begitu juga mencintai Habib Jindan. iya, dan kalau kita lihat Ustadz Habib Rizik itu waktu ke Yaman itu jumpa dengan Habib Omar, bicara biasa, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal kalau mau lihat cara dakwanya beda kan antara Habib Omar dengan Habib Rizik. Tapi jumpa saling memberikan kitab antara mereka. Bahkan saya waktu ke Makkah, alhamdulillah jumpa dengan Habib Rizik.
Ya, beliau peluk saya, beliau pegang tangan saya, beliau sampaikan, Masya Allah, Darul Mustafa. Dia tahu saya dari Darul Mustafa. Ya, terkadang beliau ketika mau ini waktu ziarah, ketika mau lagi duduk-duduk santai ziarah, tiba-tiba beliau sampaikan, oh, ini kita akan bicara politik. Insya Allah yang Darul Mustafa, Insya Allah sabar-sabar, tenang-tenang dengarnya. Jadi beliau paham Darul Mustafa. Artinya politik tidak, iya. Jadi kami diam, tapi kami ketawa-ketawa. Beliau bercanda seperti itu. Artinya di sini beliau tetap sayang semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya lihat akhlaknya beliau ketika jumpa, yang mungkin selama ini kita lihat beliau ceramah saja, tapi ketika beliau bermuamalah luar biasa, ya kan? Beliau jumpa yang jangankan muslim, non muslim pun cinta kalau melihat akhlak dia. Masya Allah, luar biasa akhlaknya. Beliau sapa, beliau senyum, beliau peluk saya. Ya, bahkan foto itu bayangkan, saya bawa waktu itu 15 orang rombongan. Tapi semuanya diajak foto satu-satu, beliau sabar menunggu. 15 kamera. 15 kamera. Bahkan ada tamu lagi selain kami waktu itu. Jadi beliau peluk satu-satu, beliau cium, Masya Allah. Saya didoakan, Insya Allah. Sampai-sampai ada pesan beliau, Insya Allah. Ya, cara itu bukan berarti beda cara, bukan berarti beda tujuan. Oh, jadi Masya Allah, saya bilang luar biasa. Dengan Habib Jindan mungkin ada pengalaman? Habib Jindan itu saya punya senior. Tapi senior saya belum banyak, belum pernah ngobrol sama beliau, tapi tidak lama. Waktu itu hanya saling sapa saja dari Gorontalo, ya dikenal alhamdulillah. Kemudian setelah itu sudah, karena waktu itu beliau banyak acara. Ada kedatangan Habib Umar waktu itu. Karena beliau kan yang terjemahkan ya, Habib Umar. Jadi memang sulit sekali. Kalau ada Habib Umar mau ngobrol sama Habib Jindan, waktu itu sudah tidak ada sudah. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi antum tetap ikuti yang antum ingin jadikan panutan, antum lebih senang seperti ini, ya, dan tanpa membenci. Metode saya misalnya beda dengan Habib Rizik, tapi Habib Rizik di atas kepala saya. Artinya saya muliakan beliau, saya hormati beliau, ya, dan bahkan anak ipar beliau, anak mantu beliau itu kawan saya. Habib Hanif Alatos itu kawan saya, dan saya di Yaman dengan beliau sama-sama. Dan bahkan waktu kemarin beliau ganti nomor, beliau sampaikan ke saya, beliau bilang, ini nomor baru saya, tolong di save, yang lama sudah tidak terpakai lagi. Sudah. Jadi saya simpan nomor baru beliau, saya lihat-lihat ya status beliau biasa. Bahkan kemarin saya dengar kabar Habib Rizik alhamdulillah sehat walafiat, saya lihat statusnya. Kemudian saya kirim, Masya Allah, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah dan keluarganya. Saya kirim begitu. Ya, tetap ada hubungan baik. Ya, tidak ada masalah, ini ente beda dengan anak sama, enggak ada. Biasa. Beliau tahu saya dari Darul Mustafa, dan beliau dari misalnya sama-sama dari Yaman, tapi beliau di Aqaf, tapi pandangannya misalnya dengan Habib Rizik tidak ada masalah. Tetapi saya silaturahmi. Bahkan saya ke Petamburan jumpa dengan beliau karena diundang waktu itu. Ya, jadi alhamdulillah ini sebenarnya artinya ada yang kalau kita tidak setuju kita tidak ambil, yang kita setuju kita ambil. Tetap kita cintai mereka semua. Wallahu a'lam. Banyak sekali. Ini lagi Allah. Nah, ini ada yang bertanya lagi, afwan Ustadzuna. Ini dari Ustadz Imran Muharram. Mohon penjelasannya apa perbedaan orang yang alim dan arif dalam kaitannya sebagai orang yang menyampaikan agama, dan apakah hukumnya bagi seseorang mencari murabbi atau guru mursyid dalam hal perjalanan kehidupannya menuju tempat kembali yang abadi. Ini bagiannya Ustadz Ramli. Alim dan arif ini pengistilahan saja di dunia keilmuan. Artinya alim itu diibaratkan orang mengetahui ilmu secara umum. Kalau arif orang yang mengenal Allah. Tapi sebenarnya kalau kata Ibnu Arabi, alim itu sebenarnya yang arif billah, ulama yang sebenarnya. Arif itu hanya istilah. Tapi ulama sebenarnya itu arif billah. Itu kata Ibnu Arabi. Itu dari pengistilahan. Nah, kemudian bagaimana hukum kita mencari guru mursyid? Kata Imam Sya'rani, setiap orang dia butuh guru mursyid, walau kana aliman kabira, walaupun dia alim besar. Ini kata Imam Sya'rani. Sebagian mengatakan beliau ini hampir mujtahid. Ini orang alim kabir, beliau mengatakan begitu. Setiap orang wajib menemukan guru mursyid walau kana aliman kabir, walaupun dia seorang alim yang besar. Walau kana mujtahid, walaupun dia seorang mujtahid. Itu kata Imam Sya'rani. Karena itu pengalaman beliau sendiri. Kata beliau, saya belajar ilmu tasawuf melalui kitab-kitab.
Tapi semakin saya mempelajari seperti saya masuk di hutan belantara, katanya. Bukan semakin saya paham, tapi semakin saya masuk di hutan belantara. Sampai saya bersuhbah kepada Syekh Ali Al-Khawas, baru saya tahu apa ini makna tasawuf. Artinya kita harus bersuhbah ya, artinya berkhidmat kepada seorang mursyid begitu. Karena ilmu ini tidak sekedar dibaca begitu. Tapi ini ilmu limpahan. Ilmu limpahan itu ilmu cinta. Kekuatan cinta kita kepada guru itu yang akan menambahkan ma'rifat di hati kita. Nah, sebagaimana Imam Al-Ghazali, beliau ketika alim kabir, rektor Universitas Nizamiyah, beliau mengatakan saat itu, sebelum beliau mengambil jalan tasawuf, kata beliau, tidak ada jalan kepada Allah selain jalan kami ini. Artinya jalan menuntut ilmu. Itu kebanggaan dia waktu itu. Tapi setelah dia dapat tasawuf, dia tinggalkan seluruh kemewahan dunia. Dia tinggalkan jabatannya, dia khalwat 10 tahun keliling sampai ke Syam, sampai ke Palestina, hanya untuk tazkiyatun nufus. Dan beliau mengatakan setelah beliau kembali dari khalwat itu, menemukan guru mursyid, beliau mengatakan, betapa menyesalnya aku mendapatkan ilmu tasawuf di akhir perjalananku. Mengapa selama ini aku buang-buang waktu? Padahal ini alim kabir, di zamannya dia mengajar 40 ulama. Jadi muridnya ini ulama. Artinya dia alim paling alim di masa itu begitu. Artinya rektor. Kayak Syekh Azhar mungkin kayak sekarang. Tapi beliau mengatakan di saat itu saya buang-buang waktu. Artinya bagaimana itu ya? Orang yang benar-benar paham tasawuf ini, mereka akan benar-benar mencari guru yang akan membawa mereka sampai kepada Allah begitu. Nah, beliau yang hidup dengan waliullah mungkin. Masya Allah. Bisa. Jadi memang luar biasa ya. Yang paling bagus kalau kita dapat guru yang memang taklimnya, ilmunya ada, murabbi. Ya. Dan bisa juga dia salik. Ya kan, bisa mengantarkan kita kepada Allah, luar biasa. Ada namanya disebutkan juga oleh para ulama, adanya Syekhul Ta'lim, ada Syekhul Futuh, ada namanya Syekhul Murabbi. Kalau Syekh Ta'lim ini kan mengajarkan ilmu, kemudian Syekh Murabbi yang mendidik batin kita, ada Syekh Futuh yang membuka kepada kita. Nah, ini yang luar biasa. Justru Habib Ali Al-Jufri pernah menyampaikan kepada kami, saya itu kalau misalnya ada pertanyaan dari orang, ya, dan pernah ditanya kepada beliau, Habib antum kok hebat sekali, setiap kali ditanya sama orang engkau jawaban yang subhanallah luar biasa. Karena Habib Jufri terkenal satu dunia ini. Ya Allah, siapa yang tidak kenal dengan Habib Ali Al-Jufri? Beliau ketika ditanya seperti itu, beliau katakan, saya itu setiap kali ditanya, kemudian ada pertanyaan yang sulit saya rasa untuk saya menjawab, bahkan saya tidak tahu, saya mengingat ketika saya meletakkan sendal kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Taruh sendal. Kemudian ketika itu ini subhanallah. Ketika meletakkan sendal, Habib Abdul Qadir katakan kepada saya, ya, barakallahu ya Ali, ya, fatahullahu alik. Fatahullahu alik. Jadi dari situ yang saya ingat, dan sehingga saya itu bisa menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan. Coba tanya, apapun yang disampaikan Habib Ali ini padahal kalau mau difikir, di Darul Mustafa itu, kata guru-guru kami, beliau baca kitab Safina. Kitab Safina, kitab yang paling tinggi beliau baca Zubat. Pendek sekali loh ini. Tapi tanya sekarang, kalau minhaj, kalau beliau tidak bisa jawab, beliau jawab semuanya. Ya, karena memang Syekh Futuhnya Habib waktu itu Habib Al-Qadir sebelum meninggal, kata Habib Al-Qadir, pergi engkau sama Umar bin Hafid. Nah, pergi sama Habib Umar. Dari situ beliau belajar sama Habib Umar. Justru sampai sekarang beliau ketika berbicara ada Habib Umar, ta'zimnya beliau luar biasa. Karena beliau tahu Syekh Futuhnya ini adalah Habib Umar. Yang bukakan kepada beliau ilmu. Artinya beliau banyak belajar dari Habib Abdul Qadir semuanya. Tapi sebelum wafat kata Habib Qadir, pergi engkau sama Umar, temani beliau dalam berdakwah di jalan Allah. Di situ beliau ketika ditanya, ada orang bilang, oh berarti ini teman engkau dalam berdakwah wahai Ali. Wahai Habib Ali, kata Habib Ali, tidak, ini guru saya dan teman dakwah saya, Habib Umar. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu insyaallah kita mencari guru yang memang murabbi, yang bisa mendidik batin kita. Bukan hanya ta'lim banyak sekali sekarang Ustaz. Bahkan di YouTube. Iya, pastinya. Bahkan ada yang hafal Ihya Ulumuddin tapi pendeta. Iya. Ya, kan? Hanya ta'lim. Tapi yang kita cari bagaimana dia bisa mendidik batin kita, yang bisa menasihati kita, yang ketika memandang dia bikin senang hati kita, bikin lembut hati kita. Ya, bahkan ada cara-cara, memang kata Habib Umar, cara supaya kita itu dibersihkan batin kita, yang pertama dengan baca Quran.
qiraatul Quran. Kemudian yang kedua dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah salat malam. Insyaallah ini bisa memberikan cahaya di batin kita, memberikan cahaya. Seperti itu, Allahu alam. Ini Masya Allah, jawabannya Ustadz sangat semangat. Semangat sekali antum tadi jawab, Ustadz Robianto. Salam dari Manado, Habibana. Insyaallah bisa ketemu lagi di Manado, program Ketua Suling Sakti Sultan Zakaria. Insyaallah Ustadz Robianto bisa diundang di Manado juga. Juga Syarif Ana saudari tadi Sakti Sultan Zakaria. Masya Allah, insyaallah Suling bikin begini ketua di akun FB Suling. Amin. Siap. Assalamualaikum, bagaimana pendapat Ustadz jika ada majelis ilmu yang ikhwan akhwatnya dalam satu ruangan sidang mengikuti kajian tersebut, apakah itu termasuk ikhtilat Ustadz? Memang pertanyaan begini sensitif ini. Jadi bedakan antara ikhtilat dengan khalwat ya. Kalau ikhtilat itu bercampur, sini laki-laki, sini perempuan, sini laki-laki, sini perempuan, itu ikhtilat. Atau sini laki-laki, sini perempuan, tapi tidak ada batasan, itu namanya ikhtilat. Nah, tapi kalau seandainya ada batasan, misalnya ada laki-laki, ada perempuan, tapi di tengah-tengah ada batasan, di tengah-tengah ada jalan, ada jarak, nah, itu bukan ikhtilat namanya. Ya, jadi dibedakan antara ikhtilat dengan bukan ikhtilat. Ya, kalau khalwat lagi lebih parah. Khalwat itu dia berduaan. Misalnya dalam satu rumah, di dalam ruangan hanya mereka berdua, itu khalwat namanya. Hanya dua orang, itu namanya khalwat. Nah, ikhtilat itu bercampur. Bercampurnya juga bukan langsung kita lihat laki-laki perempuan, oh ini berarti ikhtilat. Duduk di rumah makan, ada banyak orang laki-laki perempuan, itu ikhtilat. Bukan. Di kantor ikhtilat. Namanya kalau ada jarak, kemudian ada batasan misalnya, itu bukan ikhtilat namanya. Ya, justru itu dibagi. Nah, jangan kita terlalu fanatik, oh ini ikhtilat. Enggak, bukan ikhtilat itu namanya. Ikhtilat itu baku pinggir. Ikhtilat itu laki-laki perempuan campur, baku-baku dekat, habis laki-laki perempuan, itu ikhtilat namanya. Tapi kalau dipisah, sini laki-laki, sini perempuan, tidak ada masalah. Jaga jarak. Lebih bagus lagi kalau kita tambah pembatas. Kemudian kita garis. Misalnya di hadir majelis taklim, ada pembatas. Yang kayak di masjid kan laki-laki dan perempuan, ada syatir, ada hijab. Nah, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kira-kira teman Ustaz. Nah, kemudian terima kasih jawabannya Al-Habib Salim Al-Jufri juga Ustadz. Mudah-mudahan pian semua panjang umur. Pian ini dari Banjar ini. Pian ini pian dari Banjar ini berarti. Semua panjang umur, sehat selalu, amin. Diberikan rezeki yang berkah, amin. Ya, saya rasa itu insyaallah sudah cukup lama kita bincang. Ya, sudah 2 jam ini, Masya Allah. Tabarakallah. Jam berapa sekarang ini? Terpanjang ini, Beb. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jam 11, Masya Allah. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode akan datang. InsyaAllah Ustaz Rubi juga insyaAllah bisa kita hadirkan lagi. Dan beliau juga sibuk dalam dakwah sebenarnya ini. Bolmong hadir, banyak yang hadir dari Bolmong, Manado, Banjar, Bogor. Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah hadir. InsyaAllah mudah-mudahan videonya dibagikan, di-share kepada muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang di Indonesia semuanya. Kira-kira di mana ini? Ini di Waroli Danggu. Jadi bagi teman-teman khususnya di Gorontalo, tafadhol, silakan. Di Ipilo. Jalan apa namanya Ustaz? Tribrata. Ya, bisa datang Tribrata. Ini di depan SDN 4. Dan saya jujur, ini kopi luar biasa. Endorse sedikit ya. Ini kopi luar biasa dan tidak akan rugi kalau beli. Berapa harganya Ustaz? 8.000. 8.000 tapi enak, Masya Allah. DP daging kambing di sini berapa? DP daging kambing berapa Ustaz? 28.000. 28.000, murah. Tapi ala Eropa. Tidak ada yang memang saya rasa kambing, Masya Allah. Ini tempat di sini, Masya Allah beda. Mungkin di mana-mana kita coba kambing Arabian ya. Tapi ini di sini kita rasa seperti Eropa. Jadi kalau makan seperti makan kambing ala Eropa, Menara Eiffel. Jadi kita makan memang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustadz Didin dan ya ipar beliau sebenarnya lagi di belakang layar tidak muncul. Terima kasih banyak ya dari Universitas Bakri. Tapi bukan Masjid Bakri. Masjid Bakri ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Mungkin closing statement Ustadz. Silakan Ustadz Rubi. Kalau closing statement dari saya, hendaklah kita selalu
menjaga ukhuwah kita, karena apa namanya, kebersamaan itu kadang karena hati yang sama, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannadah, kama ta'arafa minha i'talaf, wa ma ta'arafa minha ikhtalaf. Ya, jadi ruh itu seperti bala tentara. Jadi kama ta'arafa minha i'talaf. Kalau dia sama, ya, maka dia akan bersatu. Kalau dia beda, akan berselisih, ya. Innat tuyura ala ashkaliha taqa, kata seorang penyair Arab. Sesungguhnya burung itu akan bersama dengan yang sejenis. Jadi karena hati kita sejenis, karena kalau orang yang suka dengan ukhuwah pasti akan bersama juga orang suka berukhuwah. Kalau orang yang tidak suka berukhuwah akan bersama juga dengan tidak suka berukhuwah. Jadi lihat di mana dia bersama. Jadi itulah yang harus kita jaga bersama supaya ukhuwah akan terjaga dengan baik sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Ini todong lagi. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kami, ini perkara ukhuwah, kebetulan guru saya juga di MUI bagian ukhuwah. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, kalau ingin tahu karakter seseorang, cobalah safar dengan dia, makan dengan dia, tidur dengan dia. Maka sebenarnya kalau ini diterapkan supaya bisa baca karakter orang itu agak susah juga. Karena setiap orang paling tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal ketika kita bertemu dengan orang muslim siapa saja, 2 saja, senyum, salam, sudah cukup. Insya Allah kita dapat pahala sedekah, kemudian menyenangkan hati orang. Kita tidak mampu, kata Nabi, kita tidak mampu menyenangkan hati orang semua dengan hartamu, tetapi kita bisa menyenangkan hati orang dengan wajah ceria. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dari saya, insya Allah terakhir dari Ustadz Ramli. Sebenarnya yang berbicara sekarang ini semuanya dengan yang penonton tidak lebih baik daripada yang melihat video kami ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang begini, ini kita bicara batin, tapi kita orang punya batin yang kacau. Sebagaimana Ibrahim bin Adham itu, kata beliau, saya itu kalau ada ulama yang datang di satu perkampungan, datang di kampung saya, kemudian diberitahukan kepada saya ada ulama di situ, saya tidak mau datang, kata beliau. Ditanya, kok kenapa engkau tidak mau datang wahai Ibrahim bin Adham? Kata beliau, saya khawatir kalau saya datang ke sana, kita berbicara ilmu, akhirnya timbul di satu sama lain di antara hati kita itu rasa sombong. Bicara ilmu, oh masya Allah saya ini bicara ilmu dengan dia, luar biasa kan? Jadi itu yang saya khawatirkan. Di situ memang sebenarnya perjumpaan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari riya, Allah jauhkan kita daripada sifat selalu pamer, selalu sombong dengan apa yang kita miliki, insya Allah mudah-mudahan. Artinya niat ini niat memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk antum semua yang hadir. Begitu juga insya Allah dengan niat Allah bersihkan batin kita, Allah bersihkan hati kita. Dan insya Allah ya, kadang-kadang Habib Al-Jufri bilang begini itu kepada kami, beliau bilang, dan saya berbicara indah kepadamu ini, saya khawatir dalam hati saya ini riya, kata Habib Al-Jufri. Jadi saya berbicara indah ini riya ini, kata beliau. Jadi beliau hinakan beliau punya diri. Ini riya saya sampaikan ini, ya Allah. Artinya orang tidak bisa terlepas dari itu. Jadi kita harus merasa, harus ada pengakuan. Jadi memang kita riya. Jadi jangan merasa kita, oh sudah ikhlas ini. Tidak ada ikhlas. Bilang riya, ya Allah saya tidak bisa menghilangkan ini kecuali Engkau. Hilangkan ya Allah. Jaga hati ini ya Allah. Jadi tidak ada yang bisa melepaskan ini kecuali Engkau ya Allah. Itu juga pesan dari Al-Habib Salim bin Hafid, anak daripada guru kami. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan barokah dan masih tetap bertahan ini. Penonton-penonton, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi saudara karena Allah, mencintai karena Allah. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kita saling mencintai karena Allah, cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada saudara muslim semuanya, dan jangan pernah memandang dengan pandangan ihtiqar, pandangan keburukan, pandangan merendahkan kepada saudara muslim yang lain. Allahu a'lam. Insyaallah. Silakan Ustaz. Statement sekaligus. Saya ingat terkait tazkiyatun nufus ini, artinya kita ini melihat, artinya saya singgung namanya BP. Kita melihat, katakanlah figur Habib Rizik itu dianggap keras begitu. Orang tidak tahu tazkiyatun nufusnya Habib Rizik sebagaimana yang disampaikan Habib Hanif, tapi Habib Hanif yang bongkar ini. Kata Habib Hanif, Habib Rizik itu ketika dia berdiri di depan podium, di depan panggung, dia merasa orang yang paling hina.
dibandingkan dari seluruh orang yang mendengar dia. Itu kan tidak beliau sampaikan. Itu kan yang menceritakan ini kan menantu beliau. Artinya kita kadang sudah suuzon kepada orang, kita tidak tahu hati beliau itu, tazkiyatun nufus orang masing-masing. Artinya, dan bagi kita itu masih berjuang. Bagaimana kita yang katakanlah dimintai pendapat, kita ini mau berjuang bagaimana tidak lebih baik dari orang yang mendengar kita. Kemudian dalam persoalan ukhuwah, guru saya bilang itu kita belajar dari hewan begitu. Kera itu tidak pernah iri dengan ikan. Kera tidak bisa menyelam. Dia tidak pernah iri dengan ikan karena dia tahu dia bisa memanjat, dia punya kelebihan dan rezekinya di atas pohon. Begitu juga ikan tidak pernah iri dengan kera. Dia tahu dia bisa menyelam dan rezekinya ada di dalam air yang tidak bisa diikuti kera. Artinya setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan kelebihan orang membuat kita minder atau sakit hati. Kita punya kelebihan yang mungkin tidak dipunyai orang. Orang juga punya kelebihan yang mungkin kita tidak punyai. Allah itu adil dan tidak usah kita banding-bandingkan. Kata Gus Baha ini bagaimana? Orang cara nikmat itu jangan melihat nikmat orang lain. Mau hidup nikmat itu jangan lihat nikmat orang lain. Artinya kita berukhuwah dan kita kita latih ya. Kita bertemu seperti ini insyaallah dalam rangka saling mencintai karena Allah. Itu saja niat kita. Ya kan? Walaupun sering dapat bonus kopi misalnya. Itu bonus. Luar biasa nih kopi begini ini mah bonus banyak itu orang hari ini. Nih. Astagfirullahaladzim. Insyaallah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Sudi kiranya dapat berbagi manfaat kebaikan sebesar-besarnya bagi siapapun. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.